Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adikku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya. Malam ini enggak terasa kita sudah masuk malam ke-7 di bulan suci Ramadan. Kita sangat berharap Allah tetap jaga keistiqamahan kita untuk menjalankan berbagai macam ibadah, khususnya ibadah di malam hari berupa salat tarawih. Mudah-mudahan Al-Hidayah enggak mengalami kemajuan ya. Udah mengalami kemajuan belum? Udah ya. Hampir rata-rata masjid dan musalla mengalami kemajuan. Apa yang maju? Shofnya. Subhanallah. Padahal puncak Ramadan itu di akhir jemaah. Kita gaspol di awal, kehabisan bensin sekarang. Ya. Ini ritme ibadah yang salah jemaah. Karena puncak Ramadan itu ada di 10 hari terakhir. Fil ashril awakhiri min Ramadan. Kenapa itu puncaknya Ramadan? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayatnya tadi ana bacakan di salat Isya. Malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Masya Allah. Itu kalau dijadiin tahun, 1000 bulan itu 83 tahun Bapak Ibu. Maksudnya apa sih Ustaz? Itu kalau kita ibadah di malam tersebut, saat kita ibadah bertepatan Lailatul Qadar, nilai ibadah kita tuh seperti kita kerjakan selama 1000 tahun atau 1000 bulan atau 83 tahun. Masya Allah. Ada yang 83 sekarang? Enggak, kayaknya rata-rata 17 jalan. Masya Allah. Lihat cuma ya, kita harus jaga ritme ibadah, khususnya ibadah di malam hari, yaitu sholat tarawih. Karena keutamaannya sangat besar. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di malam hari Ramadan, yaitu salat tarawih, dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya di masa lalu. Masya Allah. Siapa yang gak pengen dosanya diampuni oleh Allah? Karena kita sadar kita ini semua adalah pendosa. Jangan baper kalau dibilang pendosa. Karena yang bilang pendosa itu Nabi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu khata'. Nabi enggak katakan khati'un. Kalau khati'un kesalahannya masih bisa dihitung. Tapi ini menggunakan sighat mubalaghah yang menunjukkan tuh amat sangat banyak kesalahannya. Khata'. Ya. Tapi Nabi katakan sebaik-baik orang yang pendosa ini yaitu yang mau bertobat. Makanya jadikan momen Ramadan itu sebagai momen kita untuk bertobat kepada Allah. Yang hubungannya belum baik kepada orang tua, perbaiki. Kapan lagi kita bisa lebih baik kepada orang yang memang paling wajib untuk kita muliakan? Kalau Ramadan ini kita nggak manfaatkan. Kenapa gitu Ustaz? Karena Ramadan momen terbaik orang ini bisa merubah dirinya menjadi saleh dan salehah. Nabi katakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin.
Kalau tiba bulan suci Ramadan, Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya apa Ustadz? Bukankah surga neraka ini masih jauh? Iya betul. Ini maksudnya para ulama hadis jelaskan, ketika Ramadan dibukakan lebar-lebar pintu surga, maksudnya Allah mudahkan kita untuk menjalankan berbagai macam ketaatan, amal saleh, ibadah, atau memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik, menata hubungan yang baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya pun baik. Dan urusan hablum minannas, orang yang paling layak untuk kita pergauli dengan baik adalah orang tua. Oh, Masya Allah. Allah support kita di Ramadan, dimudahkan. Lah kalau Ramadan masih berantem, masih tidak menunjukkan bakti sama orang tua, lantas kapan lagi dia bisa berbakti kepada orang tuanya? Masya Allah. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, apa maksudnya? Allah persempit jalan seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat yang bisa menjadikan seseorang jatuh ke dalam neraka. Dipersempit jalannya oleh Allah. Makanya lihat deh, tempat hiburan di Ramadan, andai pun nggak ditutup, paling tidak jam bukanya dibatasin. Menghargai Ramadan. Dan di ujung hadis tersebut Nabi sabdakan, wasuffidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Ini faktor luar yang menjadikan kita nih kadang sulit untuk bisa maksimal beribadah. Di Ramadan cuti. Ya. Biasanya jamaah suka ada yang tanya, Ustadz, kalau emang syaitan dibelenggu tapi masih banyak aja Ustadz orang di Ramadan berbuat jahat. Yang jelas Nabi nggak mungkin dusta. Adapun kenapa ketika syaitan sudah dibelenggu di Ramadan tapi masih banyak orang yang nggak sholat, belum bakti sama orang tua, yang udah berkeluarga, kepada istri nggak baik, atau istri tidak memuliakan suami, orang tua tidak memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Kenapa begitu? Jawabnya mudah. Kita harus pahami hal yang menjadikan seseorang tuh melakukan perbuatan dosa. Ada yang faktor luar, faktor eksternal, yaitu syaitan yang suka goda kita, ngebisikin kita untuk melakukan hal-hal buruk. Dan yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan, yang condongnya itu mengarahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu lebih condong mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Ya, jadi harus dilawan, jemaah. Masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hal yang ingin juga Anda sampaikan, yaitu terkait dengan ibadah sholat tarawih. Insya Allah sebentar. Ini kultum ya? Kultum ya? Kuliah 7 menit apa kuliah terserantum? Ya. Nah, kita ini majelis ilmu, ya, majelis ilmu insya Allah. Taib. Tarawih. Ini momen yang dimana enggak setiap hamba Allah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukannya. Kita yang diberikan panjang umur oleh Allah, kesempatan masih bisa hidup di bulan suci Ramadan, ini harus bersyukur. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, sekiranya para penghuni kubur, orang-orang yang telah menemui ajalnya dan sekarang masuk di alam barzakh, mereka berada di alam barzakh atau alam kubur, sekiranya Allah tuh kasih kesempatan kepada mereka untuk kembali ke dunia walaupun sehari saja, apa di antara keinginan yang mereka sangat harapkan bisa mereka rasakan? Di antaranya adalah mereka tuh bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, agar bisa maksimal beribadah di Ramadan, termasuk menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Yuk kita tengok bagaimana sih pendahulu kita dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Khususnya tarawehnya mereka gimana nih? Tadi Anda tanya pengurus di sini 11 ya. Ya, 2 kali 2 rakaat salam, kemudian nanti witirnya 3 rakaat sekali salam. Masya Allah, 11. Taib. Yang 11 sesuai sunnah, yang 23 sesuai sunnah. Yang 11 acuannya riwayat Ibunda Aisyah, yang 23 acuannya riwayat Ibunda Hafsah, keduanya istri Nabi yang bercerita tentang bagaimana sifat salat malamnya Nabi.
11 dikerjakan, 23 dikerjakan. Bahkan kalau kita mau ambil riwayat yang juga sahih dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Ibnu Abbas pernah saat nginep di rumahnya Nabi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu 13 rakaat, 13 rakaat. Tapi jangan dibikin deh. Al-Hidayah udah 11, nggak usah 13, ntar heboh. 11, 23 aja kadang-kala hak muslim kepada muslim lainnya suka nggak ditunaikan. Yang 11 ketemu sama yang 23 di jalan. Nah, melengos tuh dua-duanya. Kenapa? Yang 11 mengatakan, wah beda sama kita. Yang 23 juga begitu. Jangan. Padahal riwayatnya sangat banyak tentang hal itu. Jangan merusak persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Taib. Bagaimana sih gaya tarawihnya sahabat di masa lalu? Karena Umar ibn al-Khattab adalah sahabat Umar ibn al-Khattab saat beliau menjadi khalifah. Beliau memerintahkan ya 2 sahabat yang jago baca Al-Quran. Jadi memang seharusnya yang menjadi imam di dalam salat berjamaah itu orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, bahkan yang paling banyak juga hafalannya. Dipilih 2 sahabat yaitu Ubay ibn Ka'ab dan satu lagi Tamim ad-Dari. An yaquma bin nasi fi Ramadan, untuk mengimami manusia ya atau kaum muslimin di masa itu ya di bulan suci Ramadan, di malam harinya untuk salat tarawih. Keduanya tuh yang jadi imam. Ya. Wa kana al-qari, bagaimana gayanya Ubay dan Tamim ad-Dari saat mengimami kaum muslimin salat tarawih? Dijelaskan saat menjadi imam, maka sang imam membaca bil mi'ataini fi rakaah. 1 rakaat 200 ayat. Allahu akbar. 1 rakaat, bukan 11 rakaat, 1 rakaat 200 ayat. Ajib. Kapan kelarnya itu gitu ya? Dijelasin dalam riwayat tersebut. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif ngejelasin tuh riwayat ini. Bahwasanya selesainya tuh sampai Indul Fajr, mendekati waktu subuh. Allahu Akbar. Kita mungkin kebayang itu gimana sahurnya tak? Ya, mepet mendekati subuh. Kalau dengan gaya sahurnya kita, cara sahurnya kita mungkin nggak ketemu tuh, nggak cukup ya untuk kita makan sahur. Kenapa? Karena cara sahurnya kita beda dengan cara sahurnya para sahabat. Sahabat tuh makan, minum untuk makan sahur ataupun berbuka sekedar untuk menegakkan tubuh sehingga kuat lagi beribadah. Kalau kita sahurnya jamak takdim, faham jamak takdim? Ada sholat jamak takdim, mengawalkan waktu yang akhir, waktu asar digiring ke waktu zuhur. Gaya sahurnya kita begitu tuh. Jam 7 nggak boleh nanti makan sarapan gitu ya. Yang biasanya sarapan nggak boleh. Nanti jam 12 atau makan siang nggak boleh juga. Udah rapel aja deh. Tuh, makanya nggak cukup. Masya Allah. Emang nggak boleh Ustaz kita kenyang? Boleh. Kenyang boleh. Makanya ada riwayat dari Jabir saat Jabir mengundang makan Rasul, ternyata Rasul undang yang lain untuk makan. Dijelaskan dalam riwayat tersebut, tidaklah kaum muslimin yang makan di rumahnya Jabir mereka berhenti kecuali dalam keadaan kenyang. Tapi ada konsep kenyang di dalam Islam yang sesuai sunnah. 1/3 untuk makanan lambung kita nih, 1/3 untuk minuman, 1/3-nya lagi untuk apa? Hah? Makan berikutnya. Masya Allah. Enggak sisa untuk nafas. Masya Allah. Itu jemaah, ini luar biasa nih. Kita kembali ke salat tarawihnya. Saking panjangnya min tulil qiyam, saking panjangnya tuh salat tarawih ya, maka makmum berupaya bagaimana agar bisa bertahan bersama imam sampai selesai. Apa yang mereka lakukan? Mereka bawa tongkat dan kemudian mereka hatta kanu ya'tamiduna 'ala al-'asa. Mereka bersandar dengan tongkat itu. Jadi kalau udah mulai lemes mereka bersandar. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain,
mereka yarbutuna al-hibal. Mereka bawa tali kemudian diikat dari ujung ke ujung. Jadi kalau mereka udah mulai agak capek gitu ya, goyang-goyang, mereka pegang tuh tali. Kayak di busway gitu ya, Masya Allah. Artinya upaya mereka untuk tetap bisa bertahan bersama imam itu luar biasa. Yang penting tetap bertahan, nggak cabut duluan. Kita nih fenomenanya 8 rakaat ada yang cabut, begitu gak? Kalau antum tanya emang nggak boleh Ustaz? Boleh, tapi anda merugi. Nabi katakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam di bulan suci Ramadan, sholat tarawih sampai imam menyelesaikan sholatnya. Kalau kita ikut di satu masjid yang 11, ikuti sampai 11. Kita ikut di satu masjid yang 23, ikuti sampai 23. Kenapa kita harus ikuti demikian? Ya, sampai selesai imam agar kita dapat ya ganjaran pahala seperti sholat semalam suntuk. Kan nggak mungkin kita sholat semalam suntuk. Berapa menit Ustaz di sini? Anda tanya menit aja di sini. Nanti sholatnya berapa menit? Setengah jam paling lama ya. Nah, setengah jam. Anak khawatir kalau lebih dari setengah jam antum banyak berdehem dan bikin batuk buatan nanti. Ngasih kode ke anak, Ustadz lama banget gitu ya. Masya Allah ya. Nah ini, lihat. Mereka tuh cari upaya, berusaha agar tetap bertahan. Jadi kalau antum belum selesai nih sholat, sudah pergi duluan, sah sholatnya, tapi nggak kecatat tuh sholatnya seperti sepanjang malam, kan rugi jemaah. Anda nanti mau nambah lagi Ustaz, silakan nambah, berapapun kita sanggup. Tapi bersama imam sampai selesai. Dan nanti ketika bangun malam tahajud lagi, jangan sholat witir lagi, karena Nabi katakan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Masya Allah, kita dapat banyak ilmu nih. Terakhir sebagai penutup, di masa salaf terdahulu ada seorang imam yang memang gaya ngebawakan ya bacaan Al-Quran dalam sholat tarawih itu 3 malam khatam. Berarti per malam 10 juz. Wa kana al-imam maridan. Ternyata imamnya sakit, digantiin nama badalnya. Nah ternyata badalnya bawakan dengan gaya yang sedikit beda. 5 hari baru khatam. Berarti 1 malam berapa juz? 6 juz. Ternyata respon jamaah zaman dulu mirip dengan respon jamaah zaman sekarang. Komplain. Ya, kan banyak jamaah kan, ya Allah nih DKM udah berusaha semaksimal mungkin, tetap nggak lepas dari komplainan. Zaman dulu sama, komplain juga. Cuma nanti ada beda dikit nih, isi komplainnya yang beda. Jamaah begitu tahu, wah ini 5 hari baru khatam, kemunduran nih, komplain. Saya minta dikembalikan seperti imam aslinya, 3 hari khatam. Allahu Akbar. Kita nggak suka kalau begini. Samain kayak imam asli, 3 hari khatam. Itu isi komplainnya. Sama, kita juga komplain, cuma yang ngebedain isi komplainnya. Nih ntar nih kalau anak bawain misalnya setengah jam lebih ya, sangat mungkin ada yang bisikin ke DKM, itu tadi imam siapa, jangan dipakai lagi gitu ya. Masya Allah ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Hatinya bersih, sehingga mereka tuh merasa nyaman bersama dengan Al-Quran. Makanya sahabat Utsman Ibn Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian tuh bening, hati kalian bersih, maka kalian tuh nggak akan pernah merasa bosan, nggak akan pernah merasa kenyang, nggak akan pernah merasa bete tuh kalau dibacakan atau bersama Al-Quran. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat dan Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua untuk menjalani berbagai macam ibadah di Ramadan, dan semoga kita bisa menjadi lebih baik menata hubungan dengan sesama manusia, khususnya kepada orang yang paling wajib untuk kita muliakan, yaitu kedua orang tua kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء
ربكما تكذبان